Cuman jangan semuanya dikontenin lah, apalagi hal-hal yang kayak gini gitu. Kesian dianya, mental dianya. Belum tentu kuat dihujat. Belum tentu juga Tiko mau diviralkan. Iya, malah takutnya jadi panjang juga kan, kasus sama keluarga ayahnya jadi panjang. Banyak cara lain juga ya Ki. Nggak perlu lah kita expose. Kalau emang niatnya mau bantu nggak perlu nunggu viral. Iya betul. Iya dari dulu aja mestinya bantu gitu. Terus kan dikontenin juga sih sebenarnya kan. Kalau emang niatnya mau bantu ya nggak usah dikontenin lah. Sampai akhirnya ada statement bahwa Tiko itu bukan anak kandung ayahnya kan. Itu sih yang ngenes. Iya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Sukma Wijal Hikmah di channel kami Sukma Wijal Hikmah. Baik, pada video kali ini kita ada program baru, yakni namanya ngobrol viral tanpa kopi. Nah, pada video kali ini saya udah datangan salah satu sahabat saya. Orang nggak jelas ya. Kita kadang-kadang suka ngegibahin orang. Hobi. Bukan ngegibah juga ya. Jadi ngobrol-ngobrol nggak jelas lah. Gitu ya. Ngobrol ini lagi viral ya. Ngobrol yang viral. Nah, kebetulan dia sering update karena keseringan main TikTok daripada ibadahnya. Ya. Jadi saya banyak nanya sama dia gitu ya. Nah, ini Putri Alfian. Iya, Putri Alfian. Putri Alfian. Anaknya Pak Alfian ya. Iya betul Ki apa kok ya? Kalau manggil. Ini baru pertama kali didudukin. Iya. Nyaman tapi sih banyak nyamuknya. Karena hitam. Iya. Gue dari kemarin nyari cetak pakai raket. Ini kita mau ngomongin sofa baru. Sebenarnya sama studio baru. Apa kita bikin satu konten aja buat sofa studio baru ya? Iya. Apa Kak? Baru ya, rumputnya kemana? Oh, udah nggak main rumput sekarang. Rumputnya ditebang. Banyak jamur soalnya. Banyak semut. Nah, jadi kita pengen ngebahas tentang namanya Tiko. Iya, Bu Eni dan Tiko. Bu Endi, Eni. Bu Eni kan. Ibunya. Nah, gue memang sempet berapa kali ngikutin dia. Katanya kan dia orang kaya tuh dulunya, orang tajir dulu. Itu rumahnya ya kan? Rumahnya Ki. Rumah gede itu. rumah. Nah, terus kok bisa miskin atau bisa jatuh itu tuh? Lu tak katanya dia tuh simpang siur tuh antara bapaknya yang ninggalin dia, apa dia yang ngusir bapaknya gitu, apa gimana? Nah, itu juga masih simpang siur Ki, bener yang kata Ki Sukma. Karena yang nemuin rumah Bu Eni pertama kali itu Bang Bre Ki. Iya. Pernah kita undang juga ke sini ya kan? Irfan, kan? Pada saat itu rumahnya udah kumuh, dia mau penelusuran, ternyata ada Tiko dan ibunya ini. Jadi tapi kan biasanya kan kita kalau mau penelusuran kan biasanya izin dulu tuh. Itu dia izinnya sama Bu Eni itu, dia gimana? Kayaknya mungkin ya, ini aku juga nggak tahu. Kalau menurut aku dipikirnya rumah kosong, terus mungkin nggak ada warga atau security sekitar, main masuk aja. Main masuk tiba-tiba ada orangnya. Ada orang. Karena memang penampakannya, nanti coba kita cari fotonya Ki. Penampakannya tuh dari luar emang kayak udah rumah terbengkalai Ki. Nah, informasinya juga kan mereka itu hidup tanpa listrik dan air bersih. Gitu Bu Eni itu mengidap depresi gitulah pokoknya. Itu kenapa sih depresinya, kalau lu tahu nggak sih? Kalau depresinya informasinya tadi dua itu Ki. Yang pertama katanya ayahnya Tiko ini jatuh ekonominya, terus ninggalin Ibu Eni. Tapi ternyata ada dari pihak keluarga Tiko, ayahnya Tiko yang speak up bahwa ketika ekonominya ayahnya Tiko ini jatuh, justru Ibu Eni ini yang ngusir ayahnya Tiko. Kalau memang sih gue sempet lihat ya, cuman ini piling gue aja buat ya. Kayaknya sih memang mungkin dulu tuh Bu Eni itu
ya namanya istri orang kaya ya mungkin ibu-ibu sosialita lah gitu. Terus tiba-tiba kedapetan kabar kalau suaminya jatuh, dia mungkin nggak bisa terima, kaget nggak bisa terima, dan mungkin dia masih ada rasa angkuhnya itu, rasa pedenya, terlalu pedenya, sombongnya itu mungkin dia ngusir bapaknya mungkin ya, Allah alam bisa, bukan Allah yang maha tahu lah, itu kan firasat saya aja gitu. Ngusir, dikiranya dia sanggup, dia over pede gitu, over confidence gitu, tapi kemampuan dia tidak mencapai gitu. Jadi stres sendiri gitu. Nah, pada saat Bang Brew nemuin itu sama Bang Ale, banyak netizen nih Ki yang sampai nge-tag ke dinas sosial supaya ibunya Tiko itu bisa dirawat dengan layak. Karena rumah itu kan gak layak berpenghuni segala macam gitu kan. Pada saat pertama kali ibunya dijemput sama dinas sosial, Tiko ini sempat nolak. Sampai pintunya dikunci. Didobrak akhirnya sama dinas sosial. Akhirnya Tiko pasrah, ditenangin sama tetangga-tetangga juga bahwa supaya ibunya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik gitu kan. Akhirnya ditenangin. Ibunya dibawa, cuman yang aku salut sama teman-teman konten kreator kayak Bang Brew dan lain-lain itu, kurang lebih sebelum 1 bulan rumahnya udah hampir 100% rapih. Listrik udah nyala. Itu yang bayar siapa? Air udah, kayaknya mereka urunan. Oh, patungan nih? Iya, jadi yang aku tahu kan cuma Bang Brew sama Bang Ale itu aja. Nah, tapi aku lihat dari foto-fotonya, dari video-videonya itu banyak banget konten kreator yang bantu. Gitu. Lalu konten kreator bantu, niatnya bantu apa cari sen? kita di sini ngobrolin mereka aja ya. Saya sih nggak ada niatan untuk kesana lah. Itu untuk bikin konten atau kesana datengin kita. Gue di sini kontennya itu hanya untuk membahas kira-kira ini masalahnya letaknya posisi di mana gitu, karena dari gue lihat mukanya Bu Eni itu gitu, itu soalnya seperti dia tuh gimana ya, seperti marah dengan dunia. Iya, kayak pemarah. Iya, aku juga lihat raut wajah. Dia itu tidak terima kenyataan di dirinya, dia marah dengan dunia, bukan dengan 1-2 orang saja. Jadi kenapa kayak gini gitu ya Ki? Kenapa seperti dia nggak terima gitu. Kenapa gue diperlakukan seperti ini? Maksudnya mungkin bahasa orang galaunya gitu ya. Kenapa Tuhan tuh nggak adil ke gue? Gitu. Oh iya, banyak banget sih tuh bahasa galau. Bahasa seolah-olah tuh dia merasa Tuhan ini nggak adil sama gue. Gitu. Dia ini nggak adil sama gue. Kaget banget kali ya Ki, karena yang dari aku baca, aku cari tahu. Juga Bu Eni sekeluarga ini termasuk suaminya Ki dulu suka sosialisasi di lingkungan, terus terkenal banget royalnya. Mereka itu pindah kalau nggak salah aku baca tahun 2010 di daerah Jakarta Timur itu. Gede banget Ki rumahnya. Iya, asli. Gede banget. Tangganya aja ngelingkuk gitu. Tangganya tuh udah kayak orang joget tuh. Keren banget rumahnya. Apalagi sekarang udah bersih kan. Dibantuin sama beberapa konten kreator. Bunda Natali juga kemarin ada kesana kan. Bunda Natali itu siapa? Mantan istrinya Bang Sule. Iya. Gue bingung Natali. Tuh kayak mantan gue. Jancuk. Salah. Ada yang gitu. Nah, tapi kalau menurut tafsiran atau penerangan Lutfut, ini masalahnya tuh sebenarnya apa? Ini menurut pandangan lo aja ya, bukan berarti pasti benar tidak, tapi ini pendapat Putri aja, dan mungkin dari firasat Putri aja. Menurut firasat Putri itu sebenarnya di balik ini semua tuh kasusnya sebenarnya kayak apa sih? Dari penerawangan lo doang gitu. Kalau kasusnya sih aku nggak tahu ya, tapi yang aku lihat sebenarnya ayahnya Tiko itu sempat ada nama lah intinya gitu. Nah, kalau aku dari pribadi sebenarnya aku mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata. Aku ngelihatnya memang mungkin pada saat itu juga Ibu Eni itu juga masih jiwa muda kan Ki. Jadi aku lihat, kalau aku coba lihat ke belakang, Ibu Eni ini dulu memang amarahnya itu masih
Masih labil lah gitu. Iya, masih labil dan mungkin ada beberapa kata-kata dari Ibu Eni yang memang menyinggung banget perasaan ayahnya Tiko. Gitu sampai akhirnya ayahnya Tiko mutusin untuk pergi. Nah, tapi ada berita baru lagi Ki. Simpang siurnya dari keluarga Tiko kalau Tiko ini ternyata anak angkat katanya. Yang bicara itu dari pihak keluarga bapaknya. Berarti keluarga bapaknya sekarang sudah keluar, udah muncul. Udah speak up. Orang kaya emang. Emang orang kaya Ki. Gitu udah speak up, udah ngejelasin. Nggak ngasih tahu latar belakang dari perusahaan apa nggak, tapi nggak tahu. Cuma ada orang pemerintahan dia yang kenal sama ayahnya Tiko dulu, kayaknya nyempetin diri buat datang ke rumahnya Tiko. Ya kalau namanya orang sukses atau orang kaya, ya pastilah kita kenal sama orang pemerintah. Siapa gitu katanya. Kenal sama orang-orang pemerintah kan, ya tetaplah namanya kesuksesan itu kan tetap ada bantuan orang dalam. Iya. Yang nggak ada bantuan orang dalam ke surga dong ya. Usaha sendiri kalau itu ya. Tadinya gue pikir gue orang CNS bisa dapat orang dalam di surga mah, ternyata nggak bisa. Nggak bisa juga ya. Nggak bisa. Gue kira mah. Jadi menurut lu kayak gitu ya. Terus kalau dari terawangan lu, dari si ibunya Tiko nih, Bu Eni, itu dia yang ngusir atau bapaknya sendiri yang mau pergi atau ada unsur orang ketiga bagaimana? Kalau masalah unsur orang ketiga itu permasalahan lama Ki. Pernah ya. Berbeda dengan pada saat kepergian ayahnya Tiko. Ini kalau dari sudut pandang aku. Jadi sebenarnya yang bikin kalau dari penglihatan aku yang benar-benar bikin ayahnya Tiko pergi adalah bukan ngusir sih, tapi mulutnya aja. Tapi tidak keluar kata ngusir. Kalau dari aku nggak tahan aja ya, celotehannya kasar gitu loh Ki, sebagai mungkin kan sebagai perempuan nggak pantas mungkin gitu bahasanya. Jadi bukan karena orang ketiga. Itu masalah beda. Tapi ada. Kayaknya ada dulunya. Dulunya kayaknya. Ya benar. Masalah lalu kalau itu Ki. Tapi lu jangan takut, maksudnya ini kita udah jelasin dulu ya. Ini hanya firasat. Iya. Firasatnya Putri, pendapatnya Putri, dan itu tidak ada landasan. Iya, enggak. Ya, ini subjektif ya, subjektif menurut pandangan dia doang gitu. Namanya kita berpendapat kan boleh-boleh saja, sah-sah aja ya. Dong. Dan kalau kita berspekulasi pun juga kira-kira kayaknya mah kayak gitu kan. Kira-kira kan namanya kita ngira-ngira boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Jadi menurut ente dulu papanya sempat ada main perempuan. Ada. Ibunya? Enggak. Ibunya nggak main perempuan. Enggak, juga nggak main laki-laki. Jadi memang sempat ada itu. Sempat ada permasalahan itu, sempat ada, tapi inti dari kepergian ayahnya Tiko yang aku lihat bukan dari permasalahan orang ketiga. Dari masalah downnya ekonomi aja. Down ekonomi dan masalah intinya nggak kuat, nggak cocok lah. Iya, gitu ya. mulutnya agak kasar gitu. Kalau dari penglihatan aku. Nah terus ini bapaknya udah nikah lagi katanya. Wah, aku nggak baca informasi itu tuh Ki. Bapaknya udah nikah. Muncul nggak bapaknya di media Enggak, sosial? yang muncul cuma keluarga dari pihak ayahnya aja. Berarti orang penting berarti. Kayak mungkin kayaknya dari adik-adik atau kakak ayahnya Tiko yang speak up. Menjelaskan kan pada saat Tiko viral kemarin. Jadi sebenarnya sih menurut gue sih yang membuat Tiko viral itu sebenarnya karena bakti dan kerja keras dia yang menyentuh banyak orang ya. Iya. Ya, karena emang dia sambil kerja, sambil ngidupin orang tuanya, dia berusaha sendiri menjadi tulang punggung. Udah gitu dia masih harus ngurusin ibunya yang depresi. Jadi kayak 24 jam kerja gitu maksudnya. Karena di rumah nggak istirahat juga. Nggak istirahat. Lu siangnya harus di kantor, malam lu harus ngurusin ibu lagi kan gitu. Terus kalau hujan harus nada air lagi. Hujan untuk mandi sama untuk masak. Ada adik nggak dia tuh? Nggak, Tiko sendiri. Oh sendiri ya? Satu. Jadi kalau misalkan Tiko kerja, ibunya? Kayaknya dikunci dari luar deh Ki. Mungkin kan udah mungkin ya barang-barang bahaya mungkin udah disimpan sama Tiko ya. Nah itu
gue penasaran juga waktu itu kan namanya ada orang depresi ya dalam itu kan. Itu emang dia kalau lagi depresi nggak teriak-teriak apa gimana? Mungkin karena rumahnya besar kali ya Ki, atau lingkungannya memang udah tahu kayaknya. Cuman selama ini nggak ada yang nge-shoot. Kan viralnya karena Bang Brew kan nge-shoot kan Ki. Dilihat sama penontonnya Bang Brew, banyak orang yang kasihan sama keadaan ibunya. Akhirnya banyak yang nge-tag lah ke dinas sosial itu. Nah, yang bantuin bersih-bersih rumahnya dan sebagainya itu tuh warga sekitar atau warga lain? Atau itu konten kreator. Atau konten kreator? Iya, tuh cuman ada dibantu sama beberapa warga sekitar, cuma mayoritas konten kreator. Oh, jadi warga sekitar itu mau bantu semenjak viral ya? Iya. Semenjak viral baru mau bantu ya? Mungkin baru kebuka gitu pikirannya gitu kan. Karena viral. Kali aja bisa ikut terkenal kan, cipratan terkenalnya ya. Nebeng nama ya. Kalau saya sih maaf ya, kalau saya mah to the point aja gitu. Bener gak? Bener. Ya. Kalau emang misalkan mau dari bantu, lubuk hati yang paling dalam memang niatnya benar-benar membantu, tidak ada udang di balik bakwan, ya dari dulu mestinya. Banyak cara lain juga ya Ki. Nggak perlu lah kita expose. Kalau emang niatnya mau bantu nggak perlu nunggu viral. Iya betul. Iya dari dulu aja mestinya bantu gitu. Terus kan dikontenin juga sih sebenarnya kan. Kalau emang niatnya mau bantu ya nggak usah dikontenin lah. Mereka kebanyakan dikontenin, termasuk Bunda Natali juga dikonten. Jadi ya ini sebenarnya sedikit banyak sih gue agak mengkritik ya. Gitu ya, gue sih to the point aja, gue nggak mau munafik ya, mumpung ini lagi viral kita bahas dia kan gitu kan. Saya sih nggak mau munafik gitu, cuman saya juga nggak mau Aji mumpung datang ke sana kita bantu dia tapi terus dikontenin gitu. Kalau mau bantu sih mendingan ya nggak usah dikontenin kalau niat mau bantu. Iya kan karena viral itu juga kan Tiko jadi diserang juga kan sama pihak keluarga ayahnya. Itu siang kasihan. Kalau emang niat mau bantu, mending konten kreator gitu, kalau mau bantu ya bantu aja, jangan dikontenin gitu. Saran saya ya. Kalau saya sih bikin video ini sih sebenarnya saya sih niatnya mau ngeritik gitu sebenarnya. Karena kan kalau Tiko mentalnya juga nggak kuat Ki, dengan diserang gitu kan bisa down juga kan. Betul. Apalagi belum tentu loh beberapa kayak tempat dia kerja belum tentu bisa terima. Iya karena diekspos kayak gitu kan. Kasian sih aku sama Tikonya juga, karena kalau Ki Sukma mungkin lihat video potongan videonya, mukanya tuh kayak yang beban dan ngikutin aja gitu. Iya aja gitu. Memang sih rumahnya jadi bersih dan aku juga terakhir cari informasinya udah kayak ngebor air, terus lampu sudah terpasang segala macam. Cuman dari raut mimik mukanya Mas Tiko tuh ya kayak bingung aja gitu, kayak kaget, kayak nih gue harus ngapain ya gitu. Dan Tiko mungkin berpikir kenapa baru sekarang sih? Iya, kenapa sih nggak dari kemarin? Nggak dari dulu ya, padahal kan orang-orangnya sini-sini juga. Iya. Orang sini juga yang bantu ya. Gitu, kasihan dia sampai diserang gitu kan sama pihak, sampai akhirnya ada statement bahwa Tiko itu bukan anak kandung ayahnya kan. Itu sih yang ngenes. Iya ya, tes DNA lah gitu. Udah satu cara tes DNA. Ngenes banget itu. Ya baik-baik lagi sebenarnya ada hikmah yang kita bisa ambil dari kasus Tiko ini. Kalau menurut gue ya Put ya, ini maaf dulu ya menurut gue ya. Jadi zaman sekarang ini semuanya itu tuh dikontenin. Iya. Ya terus juga kita hati nurani kita sebagai manusia yang mana untuk bantu ya sesama itu hampir punah. Iya. Semua itu kita bantu orang itu karena adanya kepentingan. Mengejar popularitas. Karena ada kepentingan intinya. Entah popularitas, entah karena AdSense, entah karena mau ikut-ikutan viral, entah karena pengen TikToknya rame. Iya, mungkin kan mungkin juga nih menurut aku, pendapat aku mungkin sebenarnya
misalnya si Tiko ini nggak mau diekspos cuma karena ngerasa udah dibantu gitu loh Ki. Jadi ya dia serba salah juga gitu. Iya, ngerasa udah dibantu kan, rumahnya dirapihin atau ya segala macamnya, jadi ya mau gimana lagi ya gitu. Mau nggak mau. Itulah ya, ini sih saya ngeritik ya kalau netizen atau yang lain gak suka dengan kritik saya, itu hak antum gitu. Cuman kalau bagi saya dari sudut pandang saya secara subjektif gitu, ya zaman sekarang ini saya ngelihat orang-orang kalau mau bantu orang itu karena adanya kepentingan dan adanya kamera gitu ya, karena pengen viral, atau karena pengen AdSense gitu. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Kalau saya sih sebenarnya ya mungkin itu masing-masing orang lah ya, hak pribadi ya gitu. Cuman jangan semuanya dikontenin lah, apalagi hal-hal yang kayak gini gitu. Kasian dianya, mental dianya. Belum gitu. tentu kuat dihujat. Belum tentu juga Tiko mau diviralkan. Iya, malah takutnya jadi panjang juga kan, kasus sama keluarga ayahnya jadi panjang gitu. Mungkin juga Tiko juga ngerasa ibunya aib. Iya, karena kan terakhir juga yang aku baca atau yang aku dengar, sertifikat itu juga bermasalah katanya. Sertifikat rumah. Sempat digadaikan atau sudah dijual gitu Ki, tapi masih boleh ditempatin. Nah itu kan juga nanti jadinya jadi kasusnya panjang. Iya, jadi kasusnya panjang. Kasian kalau nggak punya tempat tinggal kan Ki. Untuk siapa yang mau nanggung gitu kan? Seandainya nanti ada yang mau nanggung, kuat saya yakin berapa lama gitu. Kuat satu, kalau nggak dikontenin kuat berapa lama? Paling mentok-mentok seminggu. Iya. Kalau seandainya mau dibantu, ya diduitin. Iya. Gitu. Jadi konten terus. Itulah yang gue tadi bilang kan, orang zaman sekarang ini mau bantu orang karena ada kepentingan. Iya, ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik bakwan gitu ya. Kalau nggak ada kepentingan mana gitu. Jadi ketulusan hati nurani manusia sekarang ini sudah hampir punah. Lagi krisis. Ada krisis moneter, krisis hati. Lagi, aduh. Tapi kalau kata Fajar Setboy memang harus SD gitu. Oh iya, kita nanti juga mau bahas nih Fajar Setboy naik daun, bonge. Terus Fajar itu belum tahu ngerasain galaunya nggak punya uang buat makan. Iya, dia baru ngerasain galau ditinggalin cewek. Udah kita nanti bahas lagi tentang Fajar Setboy, jangan kemana-mana, kita udah selesai nih ya, kita bahas ini ya. Iya. Bingung ada mau ngomong apa lagi. Pesan-pesan mungkin Ki? Ya tadi gue udah bilang. Tadi aja ya yang buat konten kreator ya. Buat konten kreator atau teman-teman yang mau bantu masyarakat gitu. Kalau saran saya ini mah saran saya, kalau mau diterima syukur, nggak mau ya sudah gitu. Kalau mau diterima syukur, nggak mau ya sudah. Kritikan saya kalau mau diterima syukur, nggak mau ya sudah. Gitu. Kita juga terima kritik. Kita juga SD sadar diri. Gitu ya. Jadi kalau mau bantu aja lah, gak usah ada udang di balik bakwan lah, gak usah munafik lah kalau saya ngomong, sama to the point aja gitu. Emang menurut saya nggak enak ya dengarnya, cuman ya apa adanya gitu. Saya nggak mau manis-manis mulut gitu. Jadi orang mah nggak usah munafik lah gitu. Kalau emang misalkan mau bantu ya bantu pakai hati nurani, nggak usah pakai viral gitu, nggak usah pakai ada free AdSense segala macam gitu. Kalau niatnya mau AdSense ya sudah, bayar si itunya, siapa namanya? Tikonya. Lu bayar Tikonya. Gitu. Jangan memanfaatkan kesedihan orang lain untuk keuntungan pribadi gitu loh maksudnya. Kalau emang lu mau viral, lu mau dapat konten itu ya lu kasih duit lah si Tikonya, ngomong kasarnya gitu kan. Tiap kali lu syuting ke sana lu kasih duit lah sama dia kan gitu. Jadi memang ada simbiosis mutualisme di situ. Iya kan, kehidupan dia kan gak cuma viral sekarang aja. Betul. Nanti pas sudah down siapa yang mau bantu kita nggak tahu. Betul. Nanti kalau sudah down juga mana itu nggak ada yang bantuin dia bersihin rumah. Iya. Taruhan mana? Kasian. Iya, taruhanlah mana. Nanti paling kalau sudah mulai turun tuh mana yang mau bantuin bersihin rumah dia? Tutup mata lagi orang-orang gitu. Itu yang tadi yang gue sindir kan, ya kalau emang misalkan warga-warga sekitar sana memang niatnya mau bantu, RT RW ya. RT RW sana mau bantu, ngomong kasar nih warga sana mau bantu mah. Kenapa nunggu viral? Kenapa sudah tahu dari dulu. Betul. Kan gitu. Ya. Logika gitu, main logika aja, nggak usah pakai hadis. Ya, gitu ya. Oke lah, jadi kita nanti bahas Fajar Setboy aja. Biar ketawa. Ya. Oke, sampai sini dulu. See you. Bye bye.
jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Ki. Iya.